Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan ahmad subhanahu wa syukru ala was'alukum masjida min fadlihi wa ihsan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa khatamul anbiya la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf hari ini dari pagi sampai menit ini mengantar tamu dari Balai Diklat Keagamaan untuk melakukan monitoring di KUA Kecamatan. Teman-teman sekalian, Muhammadiyah yang didirikan oleh Allahyarham Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912 yang lalu itu punya cara-cara tersendiri dalam memahami agama. Nah, cara-cara itu disebut dengan manhaj tarjih. Dan sangat boleh jadi cara pandang Muhammadiyah dalam memahami agama itu berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain, itu bisa saja. Nah, di majelis tarjih ada 4 komponen utama dalam memahami agama, yaitu wawasan, sumber ajaran, pendekatan, dan prosedur teknis. Dan itu merupakan pegangan majelis tarjih. Jadi dalam setiap keputusan majelis tarjih itu selalu berpegang teguh kepada 4 komponen tadi. Nah, karakteristik pemikiran Islam oleh Muhammadiyah itu ada, ini perlu utamanya yang guru-guru AIKA, dosen-dosen AIKA. Yang pertama, wawasan dalam memahami agama. Nah, kalau ditelusuri ternyata agama menurut faham Muhammadiyah sesuai dengan putusan tadi adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedua, tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Meskipun diakui bahwa Muhammadiyah kadang juga punya kecenderungan mengikuti paham satu mazhab. Contoh, ketika Muhammadiyah tidak membatalkan wuduknya orang yang bersentuhan kulit, itu sebenarnya Muhammadiyah cenderung mengikuti paham mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi tidak membatalkan orang yang bersentuhan kulit setelah berwuduk. Nah, melihat di atasnya, ketika orang melakukan tawaf di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, dan sa'i antara Safa dan Marwah, ternyata orang tidak keluar mencari air wudhu, padahal mereka bukan saja bersentuhan tapi berpelukan dan segala macam karena begitu banyaknya orang, dan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, disinilah mendekati kebenaran daripada iman Hanafi. Nah, lain-lainnya kalau Imam Syafi'i mengecualikan, kecuali di tempat itu, di tempat lain tetap batal. Nah, itu. Ya. Kemudian wawasan toleransi. Maknanya dalam tarjih itu, wawasan toleransi maksudnya tidak mengklaim bahwa apa yang diputuskan oleh tarjih itulah yang paling benar, tidak. Nah, sehingga keputusan-keputusan tarjih itu sangat terbuka. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Kiai Iskandar Tompo bahwa itu ini wajah tu wajah hilal sebatar samawati dan seterusnya yang ada dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan di ujung lafaz itu, ayyi fi salati nawafil. Bacaan iftitah itu dibaca pada salat sunnah, tapi di putusan tadi selain Allahumma baik ini wajah itu masuk kategori fardu. Padahal di kitab Bulughul Maram yang asli itu nyata-nyata tertulis itu ayat fi salati nawafilah. Nah, dibaca ketika salat sunnah, karena nawafil itu salat sunnah. Nah,
Sehingga saya kadang-kadang kalau mengamalkan, kalau misalnya salat duha, ya pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, kalau salat fardu ya Allahumma baik. Tapi semua salat sunnah pakai doa iftitah lain, karena doa iftitah itu banyak sekali. Iya. Banyak, lebih dari satu. Dan boleh diamalkan karena sahih. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, dalam tarjih itu ada keterbukaan. Siapapun termasuk dari luar internal Muhammadiyah, kalau ada yang mengkritik, dan itu pernah terjadi dilema antara Assalamualaikum warahmatullahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata versis Bangil mengalah. Ternyata hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu sahih dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti Hasan li ghairi tidak boleh dipakai, karena itu Assalamualaikum warahmatullahi itu juga sahih. Tapi yang dipakai oleh perserikatan itu yang menggunakan wabarakatuh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir wawasan tajdid. Jadi Muhammadiyah itu selalu melakukan pembaharuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ketika Kiai Haji Mas Mansur menjadi PP Muhammadiyah, istilah PP Muhammadiyah katakan begitu, tapi waktu itu belum ada istilah pimpinan pusat pada masa Mas Mansur. Mas Mansur menggunakan kereta mengantar jenazah. Nah, dikritik oleh ulama-ulama sarungan. Gimana itu Mas Mansur melakukan hal-hal yang tidak biasa, yang tidak lazim? Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur, itu adalah pembaharuan. Bahwa ketika mayatnya jauh dari liang lahatnya dari rumahnya, boleh menggunakan kendaraan. Dan itu yang terjadi sekarang, pakai ambulans. Malah ada jenazah yang pakai pesawat. Ketika tempat meninggalnya itu adalah di Rian Jaya, Wamena misalnya, dan dia ada asli Bulukumba misalnya, terpaksa dia menggunakan pesawat. Nah gitu. Jadi ini pembaruan. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik para angkatan muda, calon pimpinan Muhammadiyah, ini mungkin agak inti nih. Perintah pertama, tolong dicatat baik. Perintah pertama yang Allah perintahkan adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya. Larangan pertama yang Allah larang adalah mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya. Dan itulah hasil dari turun-temurun sejak Adam alaihissalam, itu yang membawa agama tauhid. Yang diajarkan adalah bagaimana mentauhidkan Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sama, cuma yang berbeda adalah syariatnya. Jadi agamanya sama, syariatnya beda. Karena syariat itu tergantung samanya tergantung Nabi yang membawa Islam itu. Kalau kita misalnya berikan contoh, ketika Nabi Adam, pada samanya Nabi Adam boleh menikah bersaudara, nah ketika Nabi Muhammad tidak boleh menikah bersaudara. Kalau ada yang menikah bersaudara harus dipisahkan, karena itu satu susuan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan singkat ini kira-kira 20 menit kita akan mencoba melihat prinsip-prinsip ibadah dalam Muhammadiyah menurut apa yang dipahami oleh tarjih. Ini penting kita sebagai orang yang terlibat di perserikatan, karena jangan sampai melenceng dari faham yang dipedomani oleh Muhammadiyah, yaitu tarjih. Yang pertama, beribadah kepada Allah di atas dalil yang sahih. Jadi beribadah kepada Allah di atas dalil yang sahih, khususnya ibadah mahdoh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, tidak bertawasul dalam bentuk apapun. Tapi ada pengecualian. Yang tawasulnya itu seperti Ashabul Kahfi ketika dia terkungkum dalam sebuah gua kecil,
ditutup oleh sebuah batu besar dalam pintunya. Lalu kemudian Ashabul Kahfi itu bertawasul dengan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Tapi yang saya maksud itu tidak boleh bertawasul adalah melalui perantaraan kubur, perantaraan wali, atau perantaraan orang yang sudah tidak ada. Nah, terkecuali kalau misalnya orang yang masih hidup boleh. Misalnya, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya yang terpilih jadi bupati, misalnya gitu. Nah, itu boleh. Rasulullah itu, yang kita yakini Rasulullah itu pasti mustajab doanya. Tapi kenapa Rasulullah kadang-kadang juga pernah meminta didoakan oleh sahabat? Tolong saudaraku doakan saya. Itu artinya apa? Di antara kita, kalau kita yang berdoa yang hadir di tempat ini, boleh jadi tidak semuanya diterima. Ada di antara kita yang diterima doanya, gitu. Sehingga memang kita penting, tidak apa-apa kalau kita minta kesediaan, kerelaan saudara kita untuk mendoakan keselamatan kita, tidak apa-apa, boleh saja. Gitu. Tapi bertawasul dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat itu dilarang. Dulu ada orang Badui datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Dan kemudian Allah tersenyum dan berkata, memangnya kenapa? Orang Badui berkata, kalau Allah itu jauh, saya akan berdoa kepadanya dengan suara keras dan lantang. Tetapi jika Allah itu dekat, saya akan bermunajat, berdoa dengan suara yang lemah lembut dan pelan-pelan. Nah, turunlah ayat, wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i isa da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul. Katakan Muhammad, orang yang bertanya bahwasanya saya dekat dengan mereka. Tapi tidak boleh juga dikatakan Allah itu ada di mana-mana, tidak. Karena ketika kita katakan Allah berada di mana-mana, seolah-olah Allah itu lebih dari satu, tidak. Tetapi adanya di mana-mana itu namanya tajalli, kekuasaannya. Jadi dia melebar gitu. Ya. Karena Allah itu tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Bisa. Saya mengabulkan doanya isada'ani ketika dia berdoa kepadaku. Tapi ingat yang dua syaratnya, wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang pertama, dia konsisten, dia istiqamah dalam menjalankan syariat. Yang kedua, mati dalam keadaan muslim. Nah, doa ini kalau saya katakan hampir kita setiap saat berdoa, tapi seolah-olah tidak dijawab. Gitu. Sebenarnya bukan tidak dijawab. Realisasi doa itu ada 3 kemungkinan. Pertama, dijawab langsung apa yang kita minta kepada Allah. Yang kedua, boleh jadi yang kita minta lain yang diberikan. Nah, itu. Tentu dengan pertimbangan Tuhan. Misalnya seorang calon tidak lolos, padahal hampir setiap malam berdoa bersama istrinya dan pendukunnya, tapi ternyata tidak lolos. Itu sebenarnya bukan Allah tidak menjawab doanya, bukan. Tapi ada pertimbangan Tuhan sehingga mereka tidak diberikan amanah itu. Sebenarnya Allah masih sayang kepada orang-orang itu yang gagal dalam pencalonannya sehingga tidak lolos kalau ini diberikan amanah berbahaya bagi rakyat, kalau ini diberikan amanah tidak akan mampu melaksanakan amanah rakyat dan sebagainya. Begitu pertimbangan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh bersangka, tidak boleh salah kaprah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti. Dan yang ketiga, ada doa nanti dijawab dari kemudian, balasannya di belakang hari. Ya, karena doa itu teman-teman sekalian itu dijawab sesuai dengan amal perbuatan. Ya, doa itu dijawab sesuai dengan amal perbuatan.
Kemudian yang ketiga, pengamalan ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi yang tidak sesuai dengan Rasul, meskipun Anda mengatakan baik, itu tidak akan baik menurut Allah dan Rasulnya. Misalnya, ada orang yang mau salat, sebelum takbir dia membaca Allahumma anta maqsudi. Kamu itu dalam ilmu tasawuf. Ada enggak hadisnya? Tidak ada, Pak. Mohon maaf, kita tidak temukan dalilnya. Tapi itu diamalkan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, orang-orang sufi. Ya. Nah, muncullah tarekat-tarekat yang higa masempajang, higa tari masempajang, higa paletu itu dan sebagainya. Nah ini paham yang seperti itu. Nabi SAW katakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa rad. Sesuatu yang kita amalkan yang tidak punya dalil yang sahih itu tidak diterima, Pak. Ada orang mengatakan, kalau saya tarik 10, lalu yang diterima hanya 8, kan dibuang saja yang 12. Itu namanya mengakal-akali yang kamu itu. Saya pernah dengar, kalau nanti di hari kemudian salat malam yang diterima itu hanya 8 dan 3 witirnya, maka yang lain kan dibuang saja, tidak usah mikirkan, tidak ada. Itu namanya mengakal-akali saja itu. Ya, itu akal-akalan. Nah, teman-teman sekalian, ini ibadah ini kalau ditaji itu kan pada intinya hanya dibagi dua, ibadah mahda dan ibadah gairu mahda. Saya hanya ingin menceritakan sebuah kasus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat Nabi yang tergolong mufassirin, seorang ahli tafsir di kalangan Nabi. Dia pernah masuk di masjid, setelah masuk di aula masjid menangis. Ditanya sahabat yang lain, ya saudaraku kenapa menangis? Apa HP-nya hilang? Dan tidak. Apa sendalnya ada yang curi? Dan tidak. Terus kenapa menangis? Ibnu katakan, saya ketika masuk di masjid, saya tidak tahu kaki yang mana yang duluan, kaki kanan atau kaki kiri. Itu yang membuat saya menangis. Kalau saya masuk di masjid ini, lalu kaki kiri yang duluan, berarti saya menyamakan masjid dengan WC, dan itu tidak boleh terjadi. Ini dia ternyata, tapi kita kan kadang-kadang menganggap remeh, tidak menganggap ya apa sesuatu yang penting. Padahal itu sebenarnya bagian dari apa? Ada rangkaian dengan ibadah yang kita lakukan, itu pendekatan diri kepada Allah. Kalau melihat konteks makna ibadah menurut taji itu, kan itu taji itu kan at-ta'ah, kemudian al-hudu, kemudian al-zul atau at-tanassuh. Konsep-konsep taji itu diilhami oleh ayat budu rabbakum ayati rabbakum. Jadi inti ke ibadah kita itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya, ya, itu semuanya adalah konteks ibadah. Dalam tarjih itu di Masail Hamsah, di masalah 5 itu ada penjelasan taqrubu ila Allahi bi imtisalil awamiri wa jtinabin nawahihi wal amali bima asina bihi syari'un. Jadi ibadah itu adalah bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan, lalu kemudian mengamalkan apa yang disingkat oleh syariat. Misalnya gini, seorang ibu yang memasak di dapur, lalu kemudian mengangkat pancinya ke atas, di atas kompor dengan membaca Bismillah. Lalu kemudian setelah masak dia baca Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah hangus Astagfirullah. Itu semuanya adalah bima asina bihi syari'un, sesuatu yang disingkat Allah. Menyapu halaman, rumah dan sebagainya, itu bagian dari itu. Kalau dicari hadisnya tidak ada, tapi itulah makna an-nadafatu minal iman.
kebersihan itu adalah bagian dari iman, dan salah satu kebersihan itu adalah dengan menyapu, mencuci dan sebagainya. Begitu cara pandang tarjih Muhammadiyah itu. Dan ini ta'rif yang diperkenalkan oleh tarjih itu sejak tahun 1955 sampai hari ini tidak pernah redaksinya berubah. Termasuk definisi agama, definisi qiyas, definisi ibadah, itu di tarjih itu tidak pernah dirubah. Dari sekian kali melaksanakan munas tarjih, tidak pernah. Nah, kemudian sebelum kita diskusi kecil, seperti yang saya katakan tadi, ibadah dalam pandangan tarjih Muhammadiyah itu dibagi pada dua garis besar, ibadah mahda dan gairu mahda. Kalau ibadah mahda itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, tata caranya itu terperinci menurut jenis-jenisnya. Menurut tata caranya itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya tayamun, wudu, mandi, salat, puasa, haji dan umrah. Kemudian gairu mahda, ini yang umum. Jadi silakan lakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Itu intinya kalau gairu mahda. Lakukan saja sepanjang tidak ada dalil yang melarang kita untuk melakukannya. Nah, materi terakhir, prinsip-prinsip ibadah dalam Muhammadiyah. Yang pertama ada perintahnya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, tidak mempersulit, atau dengan kata lain, memudahkan. Dan memang Allah dan Rasulnya memudahkan. Saya akan berikan contoh misalnya gini. Jika salat tidak mampu dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka tidak apa-apa dilakukan dengan berbaring. Dan itu yang dilakukan oleh saudara kita yang sakit di rumah sakit. Dan ada petunjuknya dari Nabi, sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jinbi. Salat kamu harus dengan berdiri. Tapi kalau kamu tidak bisa berdiri karena faktor usia atau mungkin ada penyakit dan sebagainya, maka kata Nabi boleh dengan duduk. Pakai kursi juga tidak dilarang. Ada yang pernah protes, kenapa ada kursi disimpan di masjid? Itu untuk orang yang salat yang tidak bisa berdiri. Kemudian duduk pun tidak bisa, maka boleh dengan berbaring. Maka ada ulama yang mengatakan lagi, kalau tidak bisa dengan berbaring, bisa dengan pakai bahasa isyarat. Jadi menggunakan terjemah ini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu ada fatwa ulama seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang musafir boleh tidak puasa di bulan Ramadan sepanjang dalam perjalanannya. Itulah sebabnya menurut saya tidak semua warung harus ditutup, menurut saya tidak. Karena yang ada yang berkepentingan, yaitu orang yang lewat, musafir. Cuma kalau memang kita berani buka warung, harus bikinkan spanduk. Warung ini dibuka untuk musafir dan orang kafir. Supaya tidak sembarang orang masuk. Dikhususkan orang musafir dan orang kafir. Jadi silakan saja. Wa man kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Jadi orang yang sakit dan orang yang musafir boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, dan tidak perlu ditambah. Ada lagi fatwa pandangan orang, kalau misalnya puasa yang tertinggal dan tidak laksanakan tahun itu, nanti dilaksanakan pada tahun berikutnya 2 kali lipat. Siapa bilang? Kalau keadaannya 2 tahun ini, ya 2. Tidak usah tambah-tambah. Gitu. Kecuali kalau muridnya ajudannya Imam Syafi'i
ketika Imam Ahmad bertanya bagaimana orang yang lupa dalam salatnya, kata pembantunya Imam Syafi'i, saya jawab menurut pendapatmu atau menurut pendapat saya. Justru heran Imam Malik, Imam Ahmad, loh kenapa dia ajudannya Imam Syafi'i tak pendapat saya? Dan kemudian pembantu itu mengatakan, menurut pendapatmu orang yang lupa, kalau lupanya baru maka cukup dengan menambah lalu kemudian sujud sahwi. Tapi kalau lupanya sudah lama, maka salatnya harus diganti dan sujud sahwi. Nah, itu menurut pendapat Anda. Tapi kalau menurut pendapat saya, di samping mengamalkan apa yang Anda katakan, saya juga berpuasa setelah melakukan sujud sahwi. Kenapa berpuasa? Karena untuk menebus dosa saya karena lalai ketika saya salat menghadap kepada Allah. Nah, ini orang yang takut, Pak. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang begitu takutnya kepada Allah itu. Sehingga di samping dia sujud sahwi dan menambah salatnya yang ketinggalan, dia ikuti dengan puasa untuk menebus kelalaiannya, lalai mengingat Allah sementara dia berdiri menegakkan salat itu. Nah, kemudian ketiga contoh lain bahwa ada kemudahan dan tidak ada kesulitan dalam beragama. Orang yang tidak mampu bersedekah dengan materi, maka boleh bersedekah dalam bentuk kebaikan. Kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi tersenyum kepada orang lain itu sedekah. Memindahkan air ke timba, menimbahkan air dari timba ke bejana itu adalah sedekah. Seperti gini. Yang diperhatikan dua anak gadisnya Nabi Syuaib di lembah peternakan, itu Musa, kebetulan pada waktu itu ketemu Musa dengan dua putrinya Nabi Syuaib di lembah peternakan. Kan banyak peternak pada saat itu kumpul, dua putrinya Nabi Syuaib susah untuk memberi minum ternaknya, dua anaknya Nabi Syuaib. Lalu kemudian Musa mengambilkan timba, lalu kemudian memberikan minum kepada dua ternaknya, kedua putri Nabi Syuaib. Nah, setelah kembali ke rumahnya, dia cerita, wah, saya kan menemukan laki-laki, dia membantu saya memberikan minuman ternak kita, mungkin bagus kita pilih untuk bekerja. Kita pilih manis dartal kaliul amin. Orang yang paling baik kita pilih adalah orang yang kuat dan amanah. Panggillah Musa. Panggil Musa. Lalu kemudian Syuaib menikahkan salah satu dari dua putrinya yang namanya Safara. Salah satu itu putrinya Safara namanya, itu dalam buku-buku tafsir. Mas kawinnya karena waktu itu uangnya Musa belum punya uang sama sekali, maka maharnya bekerja 8 tahun berturut-turut di kebunnya Nabi Syuaib. Nah, nanti setelah itu, lewat itu baru diberikan izin untuk meninggalkan rumah, lalu kemudian membawa anaknya Nabi Syuaib. Nah, yang lucu, ketika Musa mau meninggalkan rumahnya Nabi Syuaib bersama anaknya, istrinya ceritanya, Allah menurunkan sebuah tongkat di dalam rumahnya Nabi Syuaib, berdiri bersamaan dengan tongkatnya Syuaib, kan dua tongkat. Nah, lalu muncul petunjuk dari Jibril, Musa, sebelum kau tinggalkan rumah ini, ada tongkat di dalam, ambil satu. Nah, ketika Musa masuk di kamar itu, justru tongkat itu lompat ke tangannya Musa. Lalu kemudian keluar pamit kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib katakan, jangan ambil itu, yang lain kau ambil. Nah, setelah itu kan berdebat persoalan tongkat ini, lalu kemudian salah satu caranya menyelesaikan masalah, diletakkan tongkat itu ke tanah. Nah, lalu kemudian bergantian mengangkat tongkat itu. Syuaib tidak bisa mengangkat tongkat itu. Lalu kemudian Musa dengan semudahnya mengangkat tongkat itu. Nah, inilah jadikan sebagai bahan mujizat kemana-mana sepanjang kenabian Musa alaihissalam.
Nah, teman-teman sekalian, sebagai intisari dari kajian singkat ini, kita memang perlu banyak mendaras apa yang kita pahami sekarang. Contoh, doa-doa yang kita amalkan, misalnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana ketika mau makan, itu derajat hadisnya bukan tidak sahih, tetapi lebih sahih lagi adalah dengan membaca bismillah dengan doa itu. Ini ada penjelasan Aisyah bahwa Rasulullah yaqulu bismillah. Setiap kali Nabi makan, beliau membaca bismillah. Atau membaca doa setelah makan, alhamdulillahi at'amana wa sakana wa ja'alna muslimin. Padahal yang paling sahih adalah alhamdulillahi rabbil alamin setelah makan. Jangan ditambah lagi makanannya setelah baca itu. Karena itu kan sudah selesai. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian, kajian singkat kita, dan saya mohon mungkin ini digilir kajiannya supaya ada wawasan baru dari kita. Jadi artinya kalau saya hari ini menjadi narasumber, besok lagi saya mustami pendengar, kan begitu. Kita di Muhammadiyah itu harus begitu, Pak. Dari teman-teman ya. Saya mustami seterusnya Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Mungkin ada 1-2 kita diskusikan, ya silakan saja. Ya. Saya mohon ada yang diskusikan ini. Boleh. Saya pernah mendengar ini. Saya hormati rekan-rekan dan narasumber Iya. tentang pahala, Oh iya. tentang